Nah itu tuh kadang tangan tuh bisa sampai kayak kesemutan dua-duanya gitu loh. Enggak, itu tanpa sebab, cuma karena ini tuh takut aja, takut yang sampai setakut itu gitu. Oke. Iya. Tapi udah coba kapur baru sih. Ada orang yang memang udah sangat terbiasa gitu kan, jadi kan khotbah pun tanpa ini nggak pakai itu ada, karena dosen UKDW ada gitu. Ya minimal tahu bawa Alkitab itu nggak ada gitu. Bawa Alkitab. Ya Alkitab ada dong, Alkitab ada. Ya itu kan clue ya. Naskahnya, naskah khotbah gitu, naskah khotbah. Gitu. Ya, memang bisa sih ada. Betul. Kasih tambahan sih. Itu sih. Terus Itu caramu yang nggak pakai pemanasan. Gitu. Kan biar enak, relax kan mesti. Gitu. Pak Giral, Gimana ya? Pak Giral ada di sini nih. Mumpung Pak Leo juga belum datang. Nah, gimana? Aku mau curhat dikit nih, boleh ya? Jadi gimana ya? Aku tuh agak sedikit khawatir. Wah, kenapa tuh? Soal masa depan. Oh. Iya. Apalagi soal masa depan keluarga. Khawatir banget aku terus terang. Kenapa? Karena gajiku nih akhir-akhir ini dipotong. Dipotong? Iya. Wah. Udah gajinya sedikit dipotong. Jadi aku nggak bisa nabung untuk masa depan gitu. Aku agak sedikit khawatir nih. Padahal aku udah totalitas kerja di sini, udah bikin perkebunan. Sampai bikin kebun sendiri. Iya, manggil orang-orang terkenal buat. Ya, tapi ya gimana ya Pak ya? Bapak ingat waktu itu kita duduknya masih di bawah. Oh iya. Sekarang kita udah beli kursi sama meja. Pakai gaji lu berarti nih? Saya takutnya kayak gitu Pak. Aduh Leo. Gimana ya Pak ya kira-kira? Apa saya resign aja kali ya? Resign? Iya. Waduh, janganlah. Tahan dulu aja. Mungkin sebentar lagi akan ada harapan lah. Kita doakan aja. Semoga Leo mungkin bisa berubah pikiran. Pak Giral yakin? Yakin ya. Tahan dulu aja, jangan berburu. Ada apa nih? Ada apa nih? Gak apa-apa, aman. Semua aman. Kelihatan bahagia gitu. Lu datang bareng nih? Ya ketemu di jalan tadi. Ketemu di jalan. sekalian. Kira lagi gini kan, lagi nyabu gini. Karlin. Enggak dong. Ada yang Kamu mau mampir? kesini, iya. Emang mau kesini? Iya. Iya. Kenapa? Sini. Iya, kesini. Kemarin ini enak kopinya. Kopinya enak. Terima kasih, itu pujian untuk saya, Bang. Terima kasih. Kan yang Pujian buat dia dong, dia yang bikin. Iya, yang kerja. Kalau gue nggak bayar dia nggak di sini, cuy. Lu bayar seberapa sih emangnya? Itu apa-apa deh, itu udah dia berkebun sendiri juga. Semua aman, Pak. Gitu ya. Mau pesan apa sekalian langsung saya buatin? Oh gitu. Iya. Jangan gitu muka lu kayak khawatirin apa ya gitu. Enggak apa-apa. Nggak apa ya? Aman. Semua aman. Iya, kayak di film-film Korea gitu. Aman. Semua aman. Betul. Kayak biasa? Kayak biasa. Oke, siap. Apa namanya? Italiano. Italiano. Itu lawannya Americano. Oke, siap. Bentar ya. Kita Indonesiano dong. Iya, Americano. Biar yang Indonesia aja. Semoga dari kepala gue nggak potong ya di kamera. Enggak. Oke, kita welcome dulu ya ke teman-teman yang nonton dimanapun kalian berada. Welcome to Cicet Coy, curhat bareng di sini coy. Aduh, tadi gue tanya-tanya si siapa namanya? Si beliau ini. Ya, beliau. Tuh, Karlin. Iya, kagak Oh, ini. Yosi. Ini, Oh, gitu Yosi. kan. Kenapa mukanya kayaknya khawatir sedap gitu. Gitu. Jadi khawatir sedap, ini khawatir sedap. Khawatir sama masa depannya. Oh gitu. Iya, ya semua orang lah mungkin punya kekhawatiran juga dengan masa depannya kan nggak cuman dia, apalagi habis dipotong gajinya ya kan. Lu sadar dong. Kode keras. Maksudnya itu. Apalagi habis lu potong gajinya, jelas khawatir lah. Ya lu jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Oh iya. Gimana nih? Lah itu lu ngomongin kenceng. Oh gitu ya. Nanti gue coba lah. Ntar lagi jadi restoran bintang 5 nih, lu potong terus gajinya. Memang dia memang orangnya rajin gitu, kayak enak diperalat gitu. Kacau orang-orang seperti ini yang menambah anxiety di dalam dunia. Betul ya. Gue harus bertobat karena gue juga anxious gitu, kayak gue takut nanti aduh ini cukup ya, nggak cukup ya gitu bisa jangan sampai nanti gue
apa namanya tutup lagi kafe ini. Betul, gitu betul, kan. betul. Ya semua orang merasa cemas lah ya. Gue cemas. Semua orang punya anxiety. Ya, gue cemas viewernya dikit dan subscribernya nggak nambah gitu. Nah, ya kan. doang nggak subscribe. Iya, nonton doang. Lu kode lu. Iya. Kalau lu ada ya, ada anxiety juga ya? Ada lah, pasti ada. Masa sih? Iya. Kamu nggak pernah menunjukkan, meskipun 2 kali ketemu sih ya. Baru juga ketemu. Baru ketemu di jalan tadi. Iya, berarti gini nih, Karlin. Kagak gitu dong. Iya, iya. Ya, kalau lu sendiri ada kekhawatiran apa emang? Ya kan karena sekarang kuliah. Iya pasti ya tentang nanti kuliah nih bisa tepat waktu nggak nih? Terus IPK-nya bisa bagus nggak nih? Terus nanti juga. Kalau tepat waktu kan tinggal bangun pagi aja ya. Ya pasti lulusnya dong. Lulusnya. Gue kira datengnya gitu. Iya. Bukan itu. Tuh pertama itu. Terus kalau hari-hari sih sebenarnya ini sih lebih ke kan jujur nih. Aku nih orangnya, ya jujur li ya. Aku nih orangnya bukan orang yang biasa buat ngomong depan orang banyak gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi kalau mau ngomong depan orang banyak tuh kayak bawaannya apa ya, takut duluan gitu loh. Takut yang beneran sampai setakut itu. Bahkan pernah nih beberapa kali, nggak setiap kali ini sih, cuma kadang-kadang pas misal pas pimpin persekutuan atau pas dijadwalin buat khotbah gitu ya kan, kuliah kan teologi kan, Iya, kan masih ada praktek khotbah. Bukan psikocelok nih, bukan psikocelok. Bukan. Iya. Nah itu tuh kadang tangan tuh bisa sampai kayak kesemutan dua-duanya gitu loh. Enggak, itu tanpa sebab, cuma karena itu takut aja, takut yang sampai setakut itu gitu. Oke. Iya. Tapi udah coba kapur baru sih. Jangan dong. Ntar kena racun yang ada. Tambah gemetar seluruh badan kalau itu. Iya. Kacau lu. Iya. Kesemutan ya. Sampai Ya itu gitu. benar-benar anxious yang itu. benar-benar yang cemas, takut nanti kalau nggak bisa ngomongnya gimana, kalau nggak sesuai gimana, kalau nggak, pokoknya depannya kalau nggak gini gimana gitu. Kalau ya. Ya titik. Kalau dilirik maka. Logika. Sayangnya nggak ada makanya, kalau ada maka kan ada kesimpulannya kan. Iya. Ini cuma Maka lu ini ya masih titik-titik kosong gitu ya. Iya, kosong. Isi sendiri ya. Itu permasalahannya, itu nggak ada maka, nggak Ada lebih enak pilihan ganda. Tapi saya nggak bisa ini kan, pilihan ganda ya artinya cuma iya atau tidak doang. Iya gitu gitu kan. ya. Ya itulah. Ya kayak gue bilang tadi lah, semua orang punya anxiety masing-masing gitu kan. Iya. Kayak misalnya gue juga punya keluarga, gue cemas juga, khawatir juga akan masa depan anak gue kayak apa, nanti keluarga gue kayak apa gitu loh. Jadi ya pasti kita sebagai manusia begitu ya, mau tidak mau kita pasti akan berpikir yang ke depan gitu kan. Sehingga itu yang membuat kita khawatir. Karena kita adalah manusia-manusia yang nggak tahu masa depan kita gitu loh. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah ini begitu loh. Bahkan semenit yang akan datang pun kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Dan itu bisa menjadi satu penyebab di mana kita menjadi orang-orang yang anxiety, orang-orang yang punya kecemasan, orang-orang yang punya kekhawatiran. Karena kita nggak tahu gitu ya, karena di depan itu blank gitu ya. Kecuali mungkin yang ngeramal kiamat 2012, 2017, mungkin mereka udah wah fresh, segar gitu ya, karena mereka tahu kiamat tahun segini gitu ya. Yang pada akhirnya nggak juga. Tapi itu bagus loh, karena gini, jadi ada yang bilang gini, orang yang takut gelap itu sebenarnya bukan takut dengan kegelapannya, tapi dengan apa yang ada di dalam kegelapan itu, yang mereka tuh nggak tahu. Tapi sebenarnya itu ada permainan logika juga di situ, karena lu nggak tahu apa yang akan lu hadapi, kayak lu nggak tahu kenapa lu takut, kan lu nggak tahu. Gitu. Jadi ada permainan di situ sebenarnya. Jadi soal masa depan juga ya sebenarnya, gue dari sudut pandang yang agak ini ya. Lu tahu yang namanya Stoa ya, Stoa itu
Enggak apa. Stoa. Ya, itu Ya, Stoa pernah itu. dengar. Oh, pernah dengar ya. Ada itu aliran filsafat tertentu lah. Oh, iya benar. Memang dari sudut pandang yang itu mereka melihat bahwa secara khusus ya mereka melihat bahwa sebenarnya masa depan itu ya ini sekali lagi dari sudut pandang mereka ya, masa depan itu sebenarnya nggak ada. Dalam arti gini, dalam arti ya masa depan itu di sana yang kita itu nggak bisa lihat di mana, maka dia itu secara tanda kutip itu dia itu tidak eksis gitu. Maka dia itu mengkhawatirkan sesuatu yang di sana yang belum ada, itu tuh sebenarnya menambahi penderitaanmu. Paham nggak? Bisa jadi di situ di masa depan, maksudnya apa yang kita khawatirkan kan memang kadang itu terjadi ya. Nah, jadi kita tuh bisa jadi terjadi kekhawatiran kita yang kita khawatirkan itu loh. Tapi kita tuh menyiksa diri kita 2 kali. Yang di masa sekarang dan di masa depan. Padahal belum terjadi ya, Padahal, kita mikirin terus yang ke depan. Betul. Kenapa kalau bisa tersisa sekali aja nggak apa-apa ya tersisa lagi. Kok ke situ ya? Capek banget ya, nyiksa diri 2 kali ya. Iya. Kadang itu juga kita terlalu fokus. Tapi sebenarnya nggak cuma masa depan sih bro. Masa lalu juga itu kadang membuat kita ini sih khawatir juga ya. Karena kan masa lalu jadi referensi kita tentang kita mengira apa yang akan terjadi pada masa depan. Padahal belum tentu gitu ya. Belum tentu yang di masa lalu akan terulang lagi di masa depan atau masa sekarang belum tentu. Kayak gitu kan ya. Ya sebenarnya gitu sih, karena kita kan sebagai manusia kita terbatas, kita nggak tahu masa depan, masa lalu, dan bahkan masa kini pun kita juga bingung kan kadang kan apa yang terjadi kepada kita, kenapa ini terjadi begitu ya kan ada pertanyaan-pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu. Itu tuh karena kita terbatas, kita nggak tahu apa-apa, jadi muncullah yang namanya kekhawatiran itu. Jadi anxiety kayaknya itu perasaan semua orang sih. Iya. Saya kira lagi dari gua dulu jadi saya. Saya rasa. Saya kira. Jadi Iya. Gue kira tadi mau ngomong apa ya? Lu ngomong apa terakhir ya? Nah itu tadi kayak karena kita terbatas gitu. Terbatas ya. Betul sih. Kita nggak tahu pasti apa-apa. semua orang pasti ini. Bahkan orang yang ngomongin soal yang tadi itu kita harusnya nggak usah khawatir karena gini gitu. Pasti dia pernah mengalami kekhawatiran, cuman bedanya dia mungkin lebih bisa menghandle. Iya, bisa mengatasi. Betul. Handle gitu. Karena kekhawatiran kan maksudnya itu kadang itu tidak sulit dikendalikan ya. Iya, betul. Perasaan itu khawatir itu bisa muncul. Hanya saja gimana kita menghandle perasaan Betul. itu. Gitu loh. Itu yang lu bicarakan soal nervous ya. Iya. Soal nervous sebelum khotbah atau itu. ini. Ya, cemas pasti kan. Cemas. Tapi sampai sekarang lu ada nggak maksudnya cara sendiri untuk mengatasi itu, ada nggak? Kalau caranya sih cara yang kupakai buat terkhusus buat itu ya, buat ya itu persiapan sih yang jelas. Terus ya mikirnya gini, kan di kampus kan udah latihan-latihan ini kan, kayak aku udah pernah di sini, ya harusnya aku juga bisa di sini karena itu pun konsepnya sama gitu loh. Kalau memang kamu bisa di sini, kenapa kamu nggak bisa di sini? Ya udah tinggal lakukan aja hal yang sama kayak gitu. Terus sama bikin catatan kecil itu kayak gitu. Catatan kecil apa nih? Ya untuk bantu Kepean. bantu ngomong gitu loh, bantu ngomong. Kan di memang depan. harus pakai skrip ya khotbah. Nah, kan ada orang yang memang udah sangat terbiasa gitu kan. Jadi kan khotbah pun tanpa nggak pakai itu ada. Karena dosen UKD ada gitu. Ya minimal bawa Alkitab itu nggak ada gitu ya. Ya Alkitab ada dong, Alkitab ada. Ya itu kan Cuman perlu ya. Naskahnya, naskah khotbah gitu, naskah khotbah. Gitu. Ya. Memang bisa sih. Betul. Kasih tambahan sih. Itu sih. Terus Itu caramu ya. Nggak pakai pemanasan. Gitu. Kan biar enak, relax kan mesti. Gitu. Yoga. Yoga lagi. Enggak ya? Enggak. Cuman itu aja caranya ya. Iya itu. Ya kalau yang lain-lain sih, maksudnya anxiety yang lain-lain ya ada juga. Ya sebenarnya nggak beda-beda jauh juga sih kan. Ya intinya kalau kamu pernah lakuin ini, ya seharusnya kamu selanjutnya juga bisa. Kayak gitu. Jadi pertanyaan gini, gimana kalau lu nggak pernah ngelakuin itu? Kalau nggak pernah, ya dicoba. Kan belum tahu. Kalau nggak coba nggak tahu dong. Oh gitu ya. Berarti lu nggak pakai masa lalu untuk referensi lagi dong? Iya kan? Ya, Kan tadi lu pakai apa yang terjadi pada masa lalu jadi referensi kan? kalau itu pernah terjadi di masa lalu, kalau misalnya di masa lalu itu gagal, kan kalau gagal terus di masa sekarang masih kan kayak takut kan, takut lagi kan nanti kalau gagal lagi gimana gitu kan. Iya. Itu ya mikirnya
dipikirin lagi masa lalunya itu apa, terus habis itu ya kita cari nih, ini kita salahnya di mana sih? Kok bisa sampai itu gagal? Evaluasi. Ya betul, evaluasi itu sih. Nanti baru di masa sekarang ya, masa kininya, jadi bisa kan lebih baik juga gitu. Jadi sekaligus memperbaiki diri gitu. Betul. Memang masa lalu bisa dijadikan satu hal yang buat kita belajar juga, mengevaluasi supaya kedepannya kita tidak melakukan hal yang sama lagi gitu loh. Iya. Ya itu bagus sih sebenarnya. Cuma kita satu tips ya. Salah satu trik untuk ya itu. Untuk menghadapi Kekhawatiran akan masa depan. Ya yang sudah terjadi kita jadikan satu pelajaran untuk kita bisa bawa ke depan gitu. Lu masih masuk film ya? Masih. Oh iya.